Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita di warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan kedua, ya. Bentar. Pertemuan kedua ini kita bahas di perusahaan dagang ya, bab 2. Ya. Oke. Jadi pokok pembahasan nanti bagaimana mendeskripsikan dan setup awal di perusahaan dagang. Kemudian nanti neraca awal dengan konsep jurnal umum, kemudian transaksi bulan Januari. Ya, bentar. Ya. Nah, di sini kita deskripsikan dan setup awal perusahaan ya, deskripsi perusahaan. Di situ formula nanti nama perusahaan ini contohnya adalah Formasi Trading. Ini adalah sebuah perusahaan dagang yang menggunakan sistem periodikal dalam pencatatan persediaan barang dagangannya, di mana perusahaan persediaan barang yang masuk dan keluar selama periode pembukuan tidak dicatat. Perubahan baru dihitung pada setiap akhir periode yang bersangkutan. Persediaan hasil stok openingnya dinamakan sebagai persediaan akhir yang akan dijadikan pula sebagai persediaan awal pada periode berikutnya. Perusahaan sudah beroperasi beberapa periode. Jadi kalau Anda masuk ke satu perusahaan baru mau masuk ke Akuret, padahal perusahaan itu sudah beroperasi, ya kita tinggal ya ke ini, ya tinggal masukin yang ada. Caranya yang pertama buka Akuret, ya, bikin database baru, booting komputer sampai keluar menu start, klik menu start, klik program ya, dari CPSS Soft, pilih Akuret, ya versi 5 tentunya. Kemudian klik Akuret, muncul welcome Akuret, selamat datang dan seterusnya. Kemudian klik pilih create new, membuat data baru ya. Pilih lokal. Nah, ini gambarnya seperti ini, sama seperti yang tadi kan. Kalau di sini nih kira-kira yang ini nih, create new company kan? Create new company gitu. Bikin data baru di mana ya. Nah, kemudian itu sampai tadi kan sama. Setelah nama direktori, folder, nama diisikan, klik OK. Ya, misalnya di sini namanya kita ambil di sini misalnya ya, kita cari di foldernya, folder apa, Accurate Education di sini kan. Hmm, ini misalnya nama ininya latihan lah, lat 1. Create, kita create. Pada saat di create udah tahu loh, ya. Kalau kita oke, dia akan menyiapkan dulu. Dia akan menyiapkan file-file yang diperlukan nanti di dalam Accurate, ya. Filenya dia buat dulu, kita tunggu, ya. Dia membuka file. Ini di setup awal, membuka quick setup. Nanti setelah itu kita untuk setup cepatnya pakai quick setup, membuka dari menu setup persiapan awal, ya. Kita lihat belum. Kemudian klik tombol next nanti ya di setup awal. Kita lihat quick setupnya di mana karena dia belum sampai ke situ. Ya, kita lihat sebentar. Create database ya. Di latihan tadi. Ya, sambil menunggu. Nanti kita pakai quick setup. Nah, maksudnya adalah persiapan secara singkat. Nah, ini tadi di gambar tadi, cuman bentuk bentuk ininya beda ya tadi. Create new company. Nah, oke. Okay. Setelah itu tentunya masuk supervisor pakai file sama ininya apa passwordnya supervisor juga. Saya copy paste aja, oke. Okay.
Tadi dibilang di ininya kan pakai quick setup ya. Kita jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris ya. Setup secara cepat ya kan. Setelah itu kita next. Di bawah nih ada next ya. Kita next ya. Kalau basic setup ini beda dengan advanced setup. Basic setup ini semua chart of account sudah disiapkan oleh Accurate kalau kita pilih ya. Basic setup semua akun yang ada chart of account-nya dikasih dari Accurate. Ya makanya kalau di perusahaan biasanya chart of account-nya beda ya. Itu bikin sendiri, kita pakai advance ya. Advance setup berarti tahap berikutnya yaitu kita siapkan sendiri dari chart of account ya. Kemudian kita next ya. Di sini yang pertama tadi adalah menyiapkan mata uang currency, bagian currency mata uang kurs currency negara ya kan. Itu kita siapkan. Ini bentuknya agak beda karena ini versi 3 sedangkan yang kita pakai versi 5 ya. Ini name-nya misalnya IDR. Name-nya IDR. IDR rate-nya karena Indonesia ke Indonesia 1:1 ya kan. Country-nya Indonesia. Simbolnya RP. Oke, kita next. Klik next ya. Kemudian namanya apa tadi? Apa tadi namanya? Namanya formasi trading ya. Namanya formasi trading. Trading perusahaan, nama perusahaan, address Jakarta dan seterusnya. Start of count date-nya ya boleh lah. Tapi 2005 ya. Ya nggak apa-apalah. Ini untuk latihan aja. Nanti sesuai dengan apa yang ada di soalnya. Oke, kemudian kita next lagi. Formasi trading dan teks KLU ya, kita next lagi. Nah, karena kita tadi pilih advance yang ada ya, hanya ada di apa di ini di apa chart of account-nya nih, account and other list-nya di sini chart of account ya, lihat ini chart of account-nya. Ini hanya disediakan sedikit yaitu account receivable, advance purchase ya. Yang penting di sini adalah equity, ini ada opening balance dan retained earnings. Ini ada salah satu ini nggak bisa dihapus nih ya. Jadi kalau Anda mau bikin sesuai yang ada di chart of account yang diminta, Anda tidak bisa dihapus, tapi yang tipenya aja yang Anda lihat, kemudian namanya apa. Kita lihat di buku. Setelah deskripsi perusahaan dan lain sebagainya masuk ya tadi. Ya, chart of account. Mana udah sampai chart of account. Nih tadi formasi trading, masukkan klik next. Ya, opening ini diisikan semuanya. Nomornya ya. Nah, ini sampai sini tadi ya, chart of account. Chart of account cuman bentuk tampilannya agak beda karena ini versi 3. Nah, ini versi ini ya. Anda rubah ini, Anda masukkan yang ada di halaman berapa ini? Halaman 13. Halaman 13 Anda input dulu semuanya. Jadi yang pertama Anda input halaman 13. Cara menginputnya ya. Cara menginputnya ya, sampai sini ya. Add baru kan. Nah, yang pertama apa? Kas ya kalau nggak salah tadi. 1/1101 kas IDR. Ya. 1/1101. Account name-nya 1/1101. Tipenya cash and bank. Namanya apa tadi namanya? Kas ya. Namanya kas. Ya, kas pakai bahasa. Namanya kas. Ya.
Oke. Setelah itu kita next. Setelah itu kalau mau berikutnya kita next ya. Next ya. Ada di sini sub account ya. Anda lihat. Ada sub account. Jadi Anda lihat nih. Misalnya ini aktiva tetap tuh akunnya ya kan, atau buku besar. Tanah ini adalah buku besar pembantu atau sub account. Akunnya aktiva tetap, Vikaset sama tapi sub accountnya tanah atau buku besar pembantu. Kita coba misalnya nanti ke aktiva tetap 12100. Aktiva tetap 12100. Satu, ini contohnya aja. Nanti kalau Anda berurut ya. 12100. Jadi kalau buku besar yang nggak punya buku besar pembantu atau yang account tidak punya sub account, dia pasti belakangnya 00 ya. Di sini namanya aktiva tetap. Aktif bawahnya apa sih? Aktiva tetap. Tetap, ya kan? Terusnya adnanya Vikaset, ya kan? Nah, gitu. Kalau dia punya sub account dari apa kan nggak ada. Berarti kita next dulu. Kita next. Nah, berarti bawahnya adalah tanah kalau nggak salah ya. Tanah. 2101 tanah ya. 2101 ini tanah. Tanah ya. Ini Vikaset juga. Sub account dari apa? Kita cari. Nah, dari aktiva tetap yang tadi kita tuliskan. Nah, kita oke. Nah, untuk yang pertama ya sub account dan akunnya itu Anda masukkan semua bagaimana masukkan sub account dan apa account dan sub account gitu ya. Pada saat kita lihat nanti save data yes. Ini tapi Anda ketik semua ya. Kalau saya kan contoh aja ya. Anda ketik semua itu di halaman 13. Ini halaman 13 ini ya. Halaman 13 ini diketik semua ya. Nanti setelah itu lihat ini yang masuk ke belakang sub account-nya ya kan. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat benar nggak seperti tadi kan? Nah, yes. Oke. Nanti kita lihat apakah benar seperti itu. Kita lihat di sini list ya, chart of account. Nih, ya kan? Jadi aktiva tetap lihat nih. Aktiva tetap dia tetap hitam kan? Di bawahnya ada tanah. Aktiva tetap ini adalah account, di bawahnya tanah itu sub account dari aktiva tetap. Jadi dia menjorok ke lebih ke kanan dikit ya, satu tabulasi yang account buku besarnya tebal. Ya, buku besar, buku besar pembantunya agak masuk ke dalam. Oke, Anda kerjakan di itu dulu ya. Nah, kalau setelah itu Anda masukkan ini dulu ya sampai ke laba rugi kurs realisasi merupakan sub account dari laba rugi selisih kurs ya. Nanti bikinnya seperti ini. Masuk semuanya di situ. Pada saat di chart of account list tadi, di chart of account-nya kelihatan seperti ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Siapa? Diva? Yosafat? Nah, Saya Diva belum. gimana? Belum ada pertanyaan ya? Yosafat? Belum ada. Ya. Ada Alda? Rita?
Ada pertanyaan? Nisa? Ya. Kemudian, nah kita terusin ya. Tadi pokoknya udah harus selesai nih. Ini saya contoh aja kan. Nah, kemudian kita balik ke quick setup. Adanya di setup, quick setup sini. Kita balik ke sini ya. Tadi udah sampai chart of account. Chart of account ini. Terus kita lihat bikin customer and vendor. Nah, kita lihat di sini ya, customer tipenya apa? Ya, general ya. Customer. Kita klik di customer, kita lihat soalnya bagaimana. Nah, kita lihat. Customer C001 Sulih Mas, ya kan? Kita bikin C001 Sulih Mas, ya. Ini kita bikin new, ya. Kita bikin new, ya. C 001 namanya Sulismas, ya, Sulihmas, Sulihmas, Sulihmas. Nah ini. Bener nggak sih itu tadi customer ya? Bener customer apa vendor? Nih customer bener ya? Ya bener customer. Sulihmas. Ya. Setelah itu kita ke bawah. Berikutnya C02 apa? Aceh Prata. Apa? Asafa Prama. Ya. Kemudian setelah itu ini setelah semua sampai ke customer penyisian piutang tak tertagih ya di customer ya. Itu ada yang ketik. Kemudian setelah itu ke vendor. Vendornya juga dibikin ya. Ini saya cuma contoh aja. Kemudian itu kita ke vendor. Vendor yang pertama itu adalah Budimas V001. V menyatakan vendor. V001 nomor 1 ini namanya Budimas. Nah, Budimas. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, dia ada di sini sampai pemasok umum ya, Anda ketikkan di situ. Oke, untuk pertemuan kedua ya, kita masuk ke membuat chart of account, memasukkan chart of account dan juga memasukkan apa ini vendor ya. Oke, masukkan chart of account dan masukkan vendor. Gitu. Ada pertanyaan? Ini kenapa nggak mau? Karena nih udah ada di sini, makanya harus dihapus ini, ya kan? Ini jadi nggak boleh nih, harus dihapus ya. Jadi kalau udah ada nomornya harus diisi begitu ya. Nah, gitu. Harus ada isinya. Nah, dilihat. Nah, gini. Tadi customer juga ada satu ya. Ya. Jadi kalau mau ini jangan ada yang ini terus kosong ya, karena dia nggak mau. Oke. Kalau sudah ini kita save ya. Kemudian report report. Kemudian ada di general ledger ya. Oh enggak. Cashbank. List chart of nih. List chart of account ya. List chart of account. Udah? Kalau tadi udah diketik semua list chart of account ya. Kemudian Anda di sini Anda klik di print ya. Klik di print ya. Chart of account yang ini ya. Terus Anda simpan. Anda simpan, Anda save, Anda save PDF ya, Anda save
Nah, Anda save bentuk filenya PDF, ya kan? Chart of account. Nah, page-nya ya. Anda save bentuk PDF ya ke sini. Namanya misalnya apa? Coa gitu kan? Coa latihan, coa chart of account lat 1, ya kan? Nah, Anda simpan di sini ya kan? Nah, Anda simpan di situ. Kemudian nanti juga apa? List customer juga sama seperti itu ya. All customer, all ya, klik di all nih ya. All customer Sulimas ini nanti kan tidak hanya 1, 4 ya. Terus sama juga seperti itu print ya. Print ini juga di save pakai PDF ke situ ya. Oke. Mereka cus maksudnya customer cuslat 1. Disimpan nih coak tadi udah ada cuslat 1. Oke. Nah, vendor juga sama seperti itu. List vendor, mana vendor? Customer vendor, oh ini vendor ya. List vendor ya, ini kan di print ini bentuk vendornya nih, tadi cuma 1 ya. Nah, tapi nanti Anda yang jelas ya nulisnya ya. Nah, 1 terusnya di print mana di save, setelah di print di save dalam bentuk PDF. Namanya fan 1. Fan maksudnya vendor lat 1. Lat 1. Oke. Disimpan. Oke. Setelah itu Anda gabungkan. Bisa nggak gabunginnya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. 3 file tadi digabungkan jadi 1. Yang pertama COA, kemudian vendor. Kalau nggak bisa, kalau nggak ini cari aja gabung PDF ya. Gabung PDF. Nah, nih, cari banyak, ya kan? Kalau nggak ada. Kalau udah bisa ya silahkan. Ini ada cara gabung PDF online gratis banyak. Digabungkan 3 file, dikirim ke sini ya, dikirim ke sini. Oke. Ada pertanyaan untuk saya tulis ya. Jadi file print coa chart of account maksudnya koma apa customer koma vendor digabung kirim ke sini. Oke, gitu ya. Kirim ke portal ini ya, ke portal ini. Ya. Oke. Udah itu aja pertemuan kita kedua. Ada pertanyaan sebelum kita. Nah, oke. Ya, jangan lupa absen di portal. Jangan lupa absen di portal. Ada pertanyaan nih siapa? Ada belum absen ya, jangan lupa absen ya. Yosafat udah absen. Ya. Nah, yang lain jangan lupa absen. Nah, siapa? Diva sudah absen, Alda sudah absen, Fatan udah absen. Yang lain jangan lupa absen. Ya, ada pertanyaan? Kita ketemu. Jadi jangan lupa 3 file itu dijadiin 1, dikirim di portal di pertemuan kedua. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri?
Nggak ada. Ada. Yosafat ada pertanyaan? Fatan? Tidak ada, Pak. Ya, Fatan ada? Bisa ya bikin gitu ya tadi. Ya, jangan lupa absen. Alda ada pertanyaan? Diva? Belum ada, Pak. Belum. Diva? Belum ada. Iya, Pak. Rita? Supatini? Nisa? Belum ada, Pak. Nisa ada? Awalul? Nisa? Belum Tipe. ada, Pak. Oh iya. Vanessa ada pertanyaan? Belum, Vanessa? Ya, Brigita? Pratiwi? Brigita? Monitor nggak Brigita nih? Hah? Brigita ya? Ada monitor? Nanti nggak dengar. Muhammad? Pak. Ada? Oh iya. Muhammad Rizky? Pak. Iya, iya. Jangan-jangan nanti dia masuk sini dianya kemana kan? Nah, oke. Muhammad Rizky nggak ada? Pertanyaan? Melisa? Melisa? Irawan? Belum ada, Pak. Belum ya? Muhammad Rizky? Ayo saya absen, tahu-tahu kan tidur kan? nggak tahu ya. Belum, Pak. Iya, Melisa? Ada nggak Melisa nih orangnya? Tahu-tahu masuk aja, tahu-tahu nggak ada orangnya. Oke, gitu ya. Kita cukupkan di pertemuan kedua, insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya.